Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 15 Januari 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Kasus pembunuhan terhadap Edi Sofyan, pengusaha telur di Gunung Sitoli, telah naik ke tahap penyidikan. Untuk melengkapi berkas perkara, penyidik Polres Nias bekerjasama dengan pihak kejaksaan melakukan rekonstruksi kasus tersebut. AZ sebagai pelaku tunggal pembunuhan terhadap Edi Sofyan pada 2 Desember 2023 lalu telah ditetapkan menjadi tersangka. Pada proses penyidikan hingga masuk ke tahap penyidikan, petugas penyidik dari Satreskrim Polres Nias telah berhasil mengumpulkan seluruh alat bukti, termasuk motivasi tersangka melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan dengan menghilangkan nyawa orang lain dengan tujuan mencuri uang korban. Saat ini rekonstruksi kasus tersebut telah digelar di Kompleks Satuan Reserse Kriminal Polres Nias pada Sabtu lalu. Sementara hari ini penyiapan berkas perkara dalam rangka penyerahan barang bukti dan tersangka kepada pihak Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Sebanyak 35 adegan pada rekonstruksi kasus tersebut turut disaksikan istri dan pihak keluarga korban. Desakan keluarga korban menginginkan penerapan sanksi pidana setimpal atas perbuatan tersangka. Aku diadili dia seadil-adilnya, biar hukum berjalan tegak, itu aja. Apa yang sudah dia perbuat sama suamiku, biar dia terima setimpal dengan itu aja. Mohon aparat hukum bisa bertindak dengan adil, mohon dengar keluhan saya. Ini. Kasat Reskrim Polres Nias AKP Iskandar Ginting di hadapan media mengatakan petugas polisi telah bekerja semaksimal mungkin untuk menuntaskan kasus ini. Ada 3 pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjerat tersangka, yakni pasal 340, 365, dan pasal 338. Dari hasil kerjasama dengan kejaksaan, kita melakukan rekonstruksi adegan pembunuhan yang terjadi Desember kemarin. Adapun adegan kita laksanakan sebanyak 35 adegan, dan memang pelakunya sampai saat ini hanya 1 orang. Kita kenakan pasal 340, 338, 365. Ketika ditanya apakah ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus tersebut, Kasat Reskrim Polres Nias Iskandar Ginting menyebutkan sejauh ini hanya 1 orang pelaku, yakni AZ. Sementara itu pemirsa, seorang pemuda berusia 22 tahun warga Kabupaten Mandaling Natal ditangkap aparat kepolisian Resort Polres Padang Sidempuan karena membawa narkoba jenis ganja sebanyak 32 bal dengan menggunakan sepeda motor. Tertangkapnya pelaku ini, polisi telah menggagalkan peredaran narkoba di Padang Sidempuan. Beginilah detik-detik penangkapan terhadap seorang kurir narkoba antar kabupaten di Jalan Lintas Sumatera Jalan HT Rizal Nurdin, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara. Tersangka Syahril Dalimunte berusia 22 tahun ini hanya tertunduk lemas saat sepeda motor jenis Matic yang dikendarainya dihadang petugas Satuan Narkoba Polres Padang Sidempuan. Penangkapan tersangka ini berawal dari laporan masyarakat di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Sihitang, kerap terjadi transaksi narkotika jenis ganja. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas kepolisian melakukan pemantauan di lokasi dan melihat pergerakan pelaku. Kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap SD, namun saat bersamaan seorang rekannya berhasil melarikan diri berinisial SL. Dalam penggeledahan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan narkotika jenis ganja kering di dalam 2 tas ukuran besar sebanyak 32 bal seberat 35 kg. Kepada petugas, tersangka mengaku barang haram tersebut milik rekannya SL yang lolos dari tangkapan petugas Satres Narkoba Polres Padang Sidempuan. Tersangka juga dijanjikan akan diberikan uang senilai 1 juta rupiah jika barang haram tersebut sampai ke tujuan.
mendapati informasi tersebut, kita meluncur ke sana bersama tim opsional. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kita temukanlah saudara SD ini sedang di atas sepeda motor membawa narkoba jenis ganja ini sekitar 32 bal yang berisikan di dalam 2 tas. Menurut keterangan dari terduga pelaku, saudara SD, bahwa barang ini adalah dari penyambungan Mandailing Natal ini. Mandailing Natal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka mendekam di balik jeruji besi Polres Padang Sidempuan, sedangkan rekannya SL saat ini masih dalam pengejaran petugas. Pemirsa, sebanyak 5 kios di lantai 2 lantai 2 pusat pasar Kota Medan hangus terbakar Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan yang tiba dengan cepat langsung memadamkan api. Kurang dari setengah jam berhasil mencegah meluasnya kebakaran ke ratusan kios lainnya. Warga dan sejumlah pedagang dikejutkan dengan kemunculan api yang tiba-tiba saja marak di salah satu kios di lantai 2 pusat pasar Kota Medan di Jalan MT Haryono, Kecamatan Medan Kota pada Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran langsung melakukan pemadaman mengingat pusat pasar Medan merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang ada di Kota Medan. Api yang membakar kios di lantai 2 pusat pasar Medan tidak terlihat dari luar gedung. Petugas pemadam melarang masuk siapapun selain petugas pemadam untuk mencegah adanya korban jiwa. Sementara itu di bagian depan gedung masuk ratusan pedagang berkumpul menunggu dengan cemas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kota Medan Muhammad Yunus mengatakan laporan kebakaran diterima dari pengawas pasar dan langsung mengerahkan 8 unit kendaraan pemadam ke lokasi. Api berhasil dikendalikan sekitar 20 menit kemudian. Dari kebakaran ini ada 5 unit kios di lantai 2 yang berisi sejumlah barang dagangan hangus terbakar dan 5 kios lainnya terdampak akibat kepulan asap. 20.00. Jadi telah terjadi kebakaran di seputar ataupun di tempat berjualan di pusat pasar. Yang terbakar di lantai berapa aja, Bang? Ini dari hasil pantauan kami di lapangan di lantai 2, lebih kurang ada 5 tempat usaha ataupun toko-toko yang mengalami kebakaran. Sampai saat ini belum diketahui, tidak ada korban jiwa dan luka dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dengan kondisi terikat, sosok wanita tanpa identitas ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di parit perkebunan di Jalan Pabrik Gula, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara kemarin. Unit Reskrim Polsek Sunggal bersama tim Inafis Polrestabes Medan meluncur ke lokasi penemuan mayat wanita tanpa identitas. Setelah mendapatkan informasi adanya penemuan mayat diduga korban pembunuhan di Sunggal, Deli Serdang. Lokasi langsung ramai dan warga terlihat mengerumuni lokasi sekitar kejadian. Petugas yang berada di lokasi langsung memasang garis polisi dan tim Inafis melakukan olah TKP. Kondisi mayat saat ditemukan warga dalam keadaan tangan terikat tali plastik dan leher dijerat sarung bantal, serta kepala ditutup handuk. Selain itu, sosok wanita tanpa identitas ini ditemukan dalam kondisi menggunakan jeans biru dan baju kemeja hijau. Salah seorang warga Januar mengatakan saat sedang melintasi lokasi, ia bersama temannya melihat adanya temuan mayat tersebut dan langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Terus kami balik udah kami nggak ada apa-apa nggak jadi kan, pas putar lagi kami nengok sungai, teman kami lihat itu ada ketawa, ada mabuk itu ketawa kan, kami macet kok ada nih mayat macet kok, kami lihat dari sana muter kami sampai mayat, lalu kami laporkan ke polisi yang ada kami lihat di situ di Tol Semayang. Kanit Reskrim Polsek Sunggal menjelaskan pihaknya masih melakukan identifikasi mayat wanita tersebut dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada ditemukan seseorang yang tergeletak di parit kebun. Jadi sudah kita pastikan ternyata memang benar, sudah kita temukan mayat yang berjenis kelamin perempuan tergeletak di parit kebun. Kondisinya sudah meninggal dan saat ini jenazah sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Itu nanti kita lakukan penyelidikan dulu, nanti untuk lengkapnya nanti kita laporkan kembali.
Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Inafis Polrestabes Medan, sosok mayat wanita muda tanpa identitas tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara. Pemirsa, kota Tanjung Pura adalah kota Kesultanan Langkat yang dahulu sangat tertata dengan baik dan rapi. Namun penataan kota tersebut kini sudah terabaikan oleh pemerintah Kabupaten Langkat. Salah satu penataan kota yang tidak diperhatikan adalah rumah toko yang berada di sepanjang jalan lintas Kecamatan Tanjung Pura. Pada zaman Kesultanan Langkat, teras depan rumah toko ini merupakan tempat masyarakat pejalan kaki yang akan melakukan aktivitas di pasar tradisional agar terhindar dari teriknya matahari. Namun sayangnya hingga kini keberadaan teras depan rumah toko sudah seluruhnya ditutup oleh para pengusaha yang ada di seputaran pasar tradisional Kecamatan Tanjung Pura. Tentunya hak pengguna jalan beberapa tahun belakangan ini terenggut oleh sejumlah pengusaha pemilik rumah toko. Sehingga para pengguna jalan terpaksa harus berjalan kaki di jalan lintas yang dapat membahayakan keselamatan. Badan jalan atau trotoar yang semestinya diperuntukkan untuk para pejalan kaki kini sudah dipakai oleh para pemilik usaha pertokoan untuk menjajakan barang dagangannya. Pada zaman Kesultanan Langkat, seluruh bangunan ruko bertingkat 2 ini dibuat lorong jalan untuk para pengguna jalan. Namun beberapa tahun belakangan ini para pemilik ruko menggelar dagangan, bahkan ada juga yang menutup lorong tersebut. Kondisi ini sudah dirasakan warga Tanjung Pura sejak 15 tahun belakangan ini. Zainal Abidin mengatakan sebagai seorang Tanjung Pura asli sangat kehilangan tempat pengguna jalan agar terhindar dari teriknya matahari dan merasa aman saat beraktivitas di pasar. Dan sekarang ini dipergunakan oleh orang-orang tertentu untuk berjualan. Kami sebagai orang Tanjung Pura asli sini merasa kehilangan tempat-tempat para pejalan kaki yang menghindari dari terik panasnya matahari ini. Karena sudah dipergunakan oleh orang-orang yang tertentu untuk berjualan. Alangkah indahnya kalau dikembalikan kepada asalnya lagi. Ada citra di Tanjung Pura ini. Itulah harapan kami dari orang Tanjung Pura. Sementara itu Mahdi, salah seorang tokoh pemuda Tanjung Pura mengatakan rumah ruko ini dibangun oleh Sultan Langkat mulai dari Musa, Aziz, dan Sultan Mahmud. Namun saat ini sangat disayangkan para pemilik ruko menutup lorong jalan ini. Jalan yang dibangun oleh Sultan Mahmud yang diberikan untuk masyarakat Langkat untuk sebagai pejalan kaki sekarang dipakai dan ditutup untuk ruko-ruko yang ada. Jadi kami minta kepada pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk dengan tegas dan secepatnya memperbaiki kembali tata ruangan jalan yang sekarang ini tidak bisa digunakan oleh pejalan kaki. Masyarakat Tanjung Pura berharap agar hak pengguna jalan yang melintasi lorong ruko tersebut dikembalikan lagi sebagai ciri khas kota Tanjung Pura. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kodam 1 Bukit Barisan kembali melaksanakan kegiatan Safari Subuh Arafah di Masjid Kota Medan. Dalam kegiatan ini, para pengurus Safari Subuh mengingatkan bahwa jelang pemilu saat ini, kerukunan antar umat muslim harus tetap terjaga apapun pilihannya. Bertempat di Masjid Jami, Kecamatan Medan Maimun, Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan kegiatan Safari Subuh Arafah pada Minggu pagi. Kegiatan dimulai dengan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dan tausiah dari Ustadz. Terlihat jamaah antusias memadati masjid tersebut. Usai mendengarkan tausiah, tim Safari Subuh Arafah Bukit Barisan memberikan bantuan berupa sendal untuk para jamaah berwudu dan Al-Quran. Dalam kegiatan ini, tim Safari Subuh Kodam 1 Bukit Barisan mengingatkan kepada para jamaah jelang pemilu nanti agar bisa tetap menjaga kerukunan antar umat muslim apapun pilihannya nanti. Haji Asari selaku BKM Masjid Jami menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh tim Safari Subuh Arafah ini. Diharapkan dengan kegiatan Safari Subuh ini bisa menjalin dan mempererat tali silaturahmi sesama umat muslim. Kami sangat positif, ini menambah motivasi bagi anak-anak muda remaja masjid supaya lebih gemar lagi subuh berjamaah. Ada, nanti kita akan sosialisasikan ke anak-anak muda di sini supaya lebih gemar
subuh berjamaah. Harapannya ini memupuk silaturahmi di antara kita umat Islam. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara takbir akbar yang digelar sejumlah organisasi Islam di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tiba bersama tim kampanyenya, calon presiden nomor urut 1 ini langsung disambut masyarakat yang turut hadir dalam acara tablik akbar tersebut. Pada kampanye di hadapan ratusan simpatisan dan masyarakat Tapanuli Tengah, Anies Baswedan mengajak seluruh masyarakat di Tapanuli Tengah untuk turut serta menjadi pelaku langsung untuk perubahan di Indonesia. Untuk mencapai perubahan tersebut diperlukan kerjasama dengan tetap menyalurkan hak pilih di TPS masing-masing pada tanggal pencoblosan nanti. Tidak hanya itu, Capres nomor urut 1 ini juga menjanjikan perubahan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia, sejahtera dan pemerataan keadilan di segala bidang, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Setelah hadir di acara tablik akbar, Anies Baswedan kemudian melanjutkan kegiatan lainnya di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menemui masyarakat di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah. Sementara itu pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan lawatannya ke Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Dirinya melakukan kampanye dan berorasi di hadapan ribuan relawan serta partai pendukungnya di Gedung Serbaguna Pancing, Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang. Ribuan kader partai pengusung, relawan dan simpatisan calon presiden Republik Indonesia nomor urut 2 membadati kawasan Gedung Serbaguna Pancing, Jalan William Iskandar, Deli Serdang. Calon Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kampanyenya ke Sumatera Utara ini merupakan kali pertama sejak dirinya secara resmi mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dengan penuh semangat di hadapan ribuan pendukungnya di Sumatera Utara, Prabowo berorasi dan menyampaikan visi misinya jika kelak ia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada orasi politiknya, Prabowo yang saat ini juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan menyampaikan bahwa rakyat Indonesia butuh pemimpin yang berani melakukan terobosan dan kerja nyata untuk mewujudkan misi yang diusungnya, yakni Indonesia Maju. Saudara-saudara, saya akan pidato dengan semangat hari ini. Karena kalian semangat, saya harus semangat. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia tidak mau pemimpin yang tukang omon saja. Pada kesempatan ini, Prabowo juga menyinggung bahwa nilai rendah terhadap pertahanan Indonesia yang disinggung saat debat calon presiden lalu. Ia menegaskan nilai tersebut tidak sesuai dengan kekuatan pertahanan yang saat ini dimiliki oleh Indonesia di bawah kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahanan. Berbagai konsep kampanye dengan tujuan beradu gagasan semakin banyak dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden. Cawapres Mahfud MD menjawab sebagai persoalan berkait mengenai hukum. Melakukan lawatan ke Kota Medan, Sumatera Utara yang pertama kali dalam masa kampanye, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD melakukan kunjungan hari pertamanya di berbagai gereja dan pusat peribadatan agama Nasrani. Dijadwalkan Mahfud MD akan berada di Kota Medan hingga hari ini, Senin 15 Januari 2024, dengan melakukan lanjutan kunjungannya ke berbagai pondok pesantren dan panti asuhan. Namun dalam kesempatannya berkampanye di Kota Medan, ia juga menggelar diskusi terbuka dengan masyarakat, terutama generasi Z dan milenial dengan tajuk Tabrak Prof, yang digelar di salah satu warung kopi dengan suasana santai dan penuh keakraban. Mahfud MD juga masih menjabat sebagai Menko Polhukam ini menjawab berbagai pertanyaan seputar hukum yang ada di Indonesia. Mahfud menerima sejumlah pertanyaan terkait persoalan hukum, seperti kasus Sambo, proses undang-undang perampasan aset bagi koruptor, hingga permintaan revisi undang-undang ITE. Masyarakat juga mempertanyakan komitmennya terkait dengan penegakan hukum jika nantinya terpilih sebagai wakil presiden. Ini acara buka-buka. Ini
banyak pertanyaan-pertanyaannya tajam-tajam dari generasi muda terutama yang akan kebaikan bangsa dan masyarakat. Pemirsa, masyarakat Toba Peduli Pemilu telah menyampaikan pengaduannya kepada Bawaslu Kabupaten Toba terkait dugaan money politics yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baru-baru ini. Menyikapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Toba Sahat Sibaradi memberikan keterangannya kepada awak media di kantor Bawaslu Toba di Jalan Panjaitan, Kecamatan Balige pada hari ini. Sahat menyampaikan bahwa pengaduan yang disampaikan masyarakat Toba Peduli Pemilu telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun belum memenuhi persyaratan material dan formil sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Disampaikan oleh pelapor pada setiap tahapan penyelenggara pemilu yang berhak melaporkan adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, peserta pemilu ataupun pemantau pemilu. Laporan pengaduan pemilu disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahuinya terjadinya dugaan pelanggaran pemilu yang dapat diproses, dan laporan merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan disampaikan sejak tahapan penetapan daftar calon tetap. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota atau penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara dan penghitungan suara. Sahat juga menambahkan kejadian tersebut pada tanggal 14 Desember 2023 dan dilaporkan pada 9 Januari 2023. Sesuai dengan peraturan Bawaslu, laporan masyarakat tersebut tidak memenuhi syarat dikarenakan telah melampaui batas sesuai peraturan yang menetapkan pengaduan harus disampaikan dengan batas waktu 7 hari. Pengaduan masyarakat tersebut akan menjadi temuan bagi Bawaslu Toba yang akan melakukan beberapa klarifikasi kepada penyelenggara pemilu hingga ke kecamatan. Terkait dugaan pelanggaran pemilu, masyarakat juga dapat melaporkannya secara langsung kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Pemilu dan Perbawaslu nomor 7 tahun 2017 itu kejadiannya 14 Desember dan mereka itu melaporkan tanggal 9 Januari. Artinya Perbawaslu 7 laporan mereka tidak memenuhi syarat karena 7 hari setelah kejadian dan diketahui harusnya di situ boleh dilakukan semacam kajian yang lain. Tapi sesuai dengan Perbawaslu 5, Bawaslu Toba membuat ini menjadi temuan. Temuan itu artinya setelah ada informasi dan pengaduan dari masyarakat, ini menjadi temuan. Kami sudah melakukan beberapa klarifikasi ke kecamatan-kecamatan sesuai dengan yang sudah diberi kronologis dan laporannya. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Apa aja ada. Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Salah, kau sama aja kau sama. Banyak kan? Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan.
Menjelang pemilu 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai menggelar simulasi kembali pemungutan dan penghitungan suara putung suara dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Sirekap. Setelah sebelumnya simulasi pertama yang diselenggarakan di Kecamatan Pegajahan, simulasi kedua ini dilaksanakan di Kecamatan Dolok Masihul yang melibatkan masyarakat, partai politik, Bawaslu, serta para jurnalis yang diundang untuk terlibat pada simulasi tersebut. Ketua KPUD Kabupaten Sergai Agus Limatondang mengatakan, kegiatan yang digelar di TPS 6 Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Sergai, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman penyelenggara sewilayah Sergai jelang pemilu 2024. Pertama, agar penyelenggara ad hoc memahami tentang bagaimana tata cara pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, terutama pada saat menggunakan aplikasi Sirekap. Kegiatan simulasi ini juga bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum terkait bagaimana proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi pada pemilu 2024. Selain itu, program simulasi dan pembinaan terhadap petugas yang membantu kerja KPU juga dilaksanakan. Di antaranya yakni petugas KPPS nantinya akan dibekali dengan bimbingan teknis BIMTEK untuk pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Untuk petugas KPPS seluruhnya juga akan dilaksanakan BIMTEK. Nantinya di KPPS ada 2 operator yang sama-sama melakukan penguploadan rekapitulasi perolehan suara ke aplikasi Sirekap. Untuk KPPS seluruhnya akan kita lakukan juga bimbingan teknis. Jadi di KPPS nanti ada 2 operator 1 dan operator 2 yang sama-sama nanti melakukan penguploadan rekapitulasi perolehan suara ke aplikasi Sirekap. Dan itu nanti semua setelah mereka dilantik kita lakukan bimbingan teknis kepada seluruh KPPS dimaksud. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Batubara mulai melakukan penelusuran terkait video viral yang menarasikan bahwa adanya pengarahan kepada para kepala desa oleh pejabat di Kabupaten Batubara untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang. Hari ini Senin 15 Januari 2024, Komisioner Bawaslu Batubara dan sejumlah staf Bawaslu Batubara mendatangi markas Kepolisian Resor Batubara untuk memintai keterangan Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Tayyib. Proses meminta keterangan ini digelar secara tertutup di ruang kerja Kapolres Batubara yang berada di lantai 2. Ketua Bawaslu Batubara Muhammad Amin Lubis mengatakan proses memintai keterangan Kapolres Batubara merupakan bagian penelusuran terkait video viral yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Selain Kapolres Batubara, Bawaslu Batubara juga akan memintai keterangan pejabat Bupati Batubara, Kepala Kejaksaan Negeri Batubara, dan Dandim 0208 Asahan yang fotonya dicatut dalam video viral tersebut. Ya, hari ini Bawaslu Kabupaten Batubara melakukan penelusuran dengan Pak Kapolres terkait video yang viral. Ya, hasilnya tentu ini nanti akan kita rapatkan dengan teman-teman Bawaslu dan kemudian ini kita pasca ini harus menelusuri lagi ke Dandim. Ya, kalau bisa secepatnya karena ini hari kita konfirmasi beberapa lembaga Prokopimda, Dandim, dan Pak PJ juga kalau bisa kita hari ini selesai penelusurannya dan kemudian kita konsultasikan ini secepatnya ke Provinsi, Bawaslu Provinsi. Sebelumnya video dengan judul bocor rekaman perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kejari Batubara yang mengadakan kepala desa untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 2 viral di media sosial. Namun video tersebut sudah dibantah oleh Kapolres Batubara, Dandim 0208, dan Kejari Batubara. Pemirsa, KPU Kota Sibolga umumkan kepada masyarakat Kota Sibolga bahwa terjadi pengurangan pada daftar calon tetap yang telah ditetapkan KPU Kota Sibolga. Komisioner KPU Kota Sibolga Armansyah Sinaga menjelaskan terjadinya pengurangan daftar calon tetap DCT di Kota Sibolga disebabkan meninggalnya salah satu caleg nomor urut 7 dari Partai Nasdem yang telah ditetapkan sebagai calon tetap pada pemilu 2024. Untuk itu masyarakat Kota Sibolga agar dapat mengetahuinya,
dan pada pencoblosan nanti agar tidak lagi menggunakan hak pilih untuk calon legislatif yang telah dicoret dari DCT. Namun jika terdapat ada masyarakat yang memberikan suaranya kepada caleg yang telah dicoret, maka hal itu akan menjadi hak partai pengusung caleg tersebut. Ditetapkan sejumlah 257 DCT menjadi 256. Ada terjadi pengurangan 1 orang, yaitu atas nama Bismar Panjaitan dari Partai Politik Nasional Demokrat untuk Dapil 2 Kota Sibolga dengan nomor urut 7, dikarenakan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Untuk pencetakan surat suara sudah selesai rampung, nama beliau masih tetap. Jadi kalaupun seandainya nanti ada pemilih yang tetap menyalurkan suaranya terhadap nomor urut tersebut yang telah kami nyatakan tadi tidak memenuhi syarat, maka suara tersebut akan dialihkan ke partai politik. Sebelumnya berdasarkan data daftar calon tetap yang telah ditetapkan KPU Kota Sibolga yang menjadi peserta pemilihan legislatif untuk DPRD Kota Sibolga berjumlah 257 orang, akan tetapi saat ini berkurang menjadi 256 calon legislatif. Informasi lainnya, pemirsa, melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara, KPU Kota Binjai menemukan adanya ratusan lembar surat suara pemilu 2024 yang rusak. Hingga hari ini Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai masih melakukan penyortiran dan pelipatan kertas surat suara pemilu 2024. Pelipatan dan penyortiran surat suara ini dilaksanakan di gudang KPU Binjai dan di aula kantor Kementerian Agama Kota Binjai. Ketua KPU Binjai, Anton Indratmo, menyatakan dari surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden ditemukan 181 lembar surat suara yang rusak, sedangkan untuk surat suara pemilihan DPR RI ditemukan 119 lembar surat suara, dan surat suara DPRD Provinsi ditemukan 60 lembar surat suara yang rusak atau cacat. Untuk surat suara DPRD Kabupaten Kota belum dilakukan pelipatan dan penyortiran. Kerusakan surat suara sebagian besar dikarenakan sobek atau tersiram tinta dari percetakan serta cetakan yang kurang sempurna. KPU Binjai akan segera melaporkan kerusakan surat suara ini untuk disediakan gantinya. Yang baru kita temukan surat rusak itu berjumlah 60. Dari kerusakan surat suara yang kami temukan itu, ada yang rusaknya karena robek, dan ada rusaknya yang tersiram tinta dari percetakan. Dan umumnya yang paling banyak itu adalah surat suara yang rusak karena terkena tinta atau tersiram tinta dari percetakan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 16 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Aryo Prasetyo, Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Selasa 16 Januari 2024. Untuk pagi hari, cerah berawan di wilayah Sumatera Utara dan berpotensi hujan ringan di Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Nia Selatan, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di Langkat dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang berpotensi di wilayah Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, Mendeling Natal, Humbanga Sundutan, Samosir, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berpotensi hujan ringan di Langkat, Pakpak Barat, Humbanga Sundutan, dan sekitarnya. Suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 14 Januari 2024 tidak ada. Himbauan untuk masyarakat untuk selalu waspada, potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di lereng timur Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perkiraan cuaca untuk Selasa 16 Januari 2024. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, saat ini kita memasuki segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, kita awali informasi lintas Andalas dari Provinsi Bengkulu. Kondisi jembatan air Kelingi yang berada di Desa Balai Butar, Kecamatan Sindang Belitil Ilir semakin mengkhawatirkan. Selama hampir 7 tahun pondasi yang ambrol di bagian bawah jembatan, sampai saat ini belum juga dilakukan perbaikan. Sejak 7 tahun lalu, pondasi jembatan di Desa Balai Buntar, Kecamatan Sindang Beliti Ilir mengalami kerusakan. Beton penyangga jembatan penghubung dua kecamatan itu ambrol akibat banjir. Besi-besi pembatas jembatan juga sudah keropos dimakan usia. Menurut salah seorang warga setempat, Ator, jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi itu merupakan akses vital dan satu-satunya bagi masyarakat di dua kecamatan, yakni Kecamatan Sindang Beliti Ilir dan Kecamatan Kota Padang. Ator juga mengatakan, kondisi terkini jembatan tersebut sudah dilaporkan langsung oleh Kepala Desa Balai Buntar kepada Gubernur Bengkulu. Kita bangun tuh jalan nih, aja jalan nih lalu rusak. Harus tahu kalau bauan. Kalau misalnya ini putus, ada tidak jalan alternatif lainnya? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Putusnya jalan sinilah, maju inilah. Masih menurut warga, jika Pemprov Bengkulu tidak segera melakukan perbaikan, lambat laun jembatan penghubung antar kecamatan itu akan ambruk. Apalagi di musim penghujan saat ini, kondisi air sungai tidak menentu. Dari Rejang Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Masih dari Bengkulu, pemirsa, jalan lintas di kawasan Liku 9 Bengkulu Tengah Sabtu pagi kian amblas akibat hujan deras Kamis malam. Akibatnya jalan amblas hingga setengah badan jalan dan truk jenis tronton dipastikan tak bisa melintas. Longsor yang terjadi di kawasan Jalan Liku 9 tepatnya di kilometer 44,5 kian parah. Longsor yang mengakibatkan amblasnya jalan hingga memakan setengah badan jalan, mengakibatkan jalan hanya bisa dilalui kendaraan pribadi. Truk tronton dan bermuatan dipastikan tak bisa melintas. Kapolres Bengkulu Tengah, AKBP Dedi Wahyudi mengatakan, sementara arus dilakukan buka tutup dari dua arah guna memastikan arus berjalan lancar. Sementara truk bermuatan diminta tidak melintas hingga jalan tuntas diperbaiki. Untuk saat ini kami dari Polres Bengkulu Tengah sudah melakukan pengamanan dan penutupan jalan. Ya, kami koordinasi juga dengan Polresta Bengkulu dengan Polres Kepahiyang supaya kendaraan-kendaraan yang dari roda 6 ke atas yang berisi muatan kita hentikan. Sementara Satker Perencanaan Balai Jalan Nasional Kementerian PUPR Suwarno mengatakan perbaikan jalan akan dilakukan berupa pembuatan bronjong penahan longsor. Perbaikan diperkirakan memakan waktu 4 hari. Penanganan sementara akan kami pasang bronjong karena tidak memungkinkan untuk kita gali tebingnya sangat tinggi. Jadi mudah-mudahan dalam 3-4 hari ke depan bronjongnya sudah selesai terpasang. Sementara hingga siang tadi, alat berat sudah tiba di lokasi. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca amblasnya jalan di kawasan Liku 9 Bengkulu Tengah hingga menyisakan separuh badan jalan, sejumlah petugas mulai melakukan pembersihan. Rencananya perbaikan dilaksanakan dengan membangun bronjong dan jembatan Baili. Pasca amblasnya jalan di kawasan Liku 9 Bengkulu Tengah hingga menyisakan separuh badan jalan, sejumlah petugas mulai melakukan pembersihan. Rencananya perbaikan dilaksanakan dengan membangun bronjong dan jembatan Baili. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso mengatakan, langkah awal yang dilakukan petugas untuk membenahi jalan amblas, yakni dengan membongkar pelapis pada dinding jalan dan menimbun jalan dengan material. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar arus kendaraan. Petugas selanjutnya akan membangun bronjong pada sisi jalan, kemudian jembatan Baili. Tejo menyatakan jalan di lokasi amblas salah satu jalan utama yang dilalui kendaraan, mengingat jalan alternatif lainnya seperti jalur Ujan Mas, Desa Lubuk Sini. Kondisinya juga memprihatinkan. Jadi hari ini kan ekskavator sudah hadir, balai jalan dan kami juga sudah memesan koral. Kita lebarkan sedikit, ini arus lalu lintas lancar. Sambil seminggu ini, mulai besok ini kita masang bronjong,
kita tangani pakai bronjong, habis itu kita pasang jembatan beli untuk memperlancar arus lalu lintas. Jalan Liku 9 menghubungkan Kabupaten Bengkulu Tengah dan wilayah sekitar hingga Provinsi Sumatera Selatan. Jalur tersebut sebagai jalur utama pengiriman logistik dan penumpang dari kedua arah. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Terkait informasi pemilu masih dari Bengkulu, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Bengkulu mengajak masyarakat dan semua unsur lainnya untuk bersama-sama mencegah terjadinya praktik politik uang di masa kampanye maupun di masa tenang mendatang. Coblosan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kota Bengkulu terus berupaya mensosialisasikan penolakan politik uang. Upaya yang telah dilakukan saat ini berupa pemasangan baliho, berupa ajakan penolakan terhadap praktik politik uang dan imbauan di sosial media, serta pendekatan langsung kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Rahmat Hidayat mengajak semua unsur dapat bersama mengawasi praktik politik uang agar tercipta penyelenggaraan pemilu yang lebih baik lagi. Selain itu, para pelaksana pemilu maupun peserta pemilu juga diminta untuk tidak melakukan praktik politik uang. Karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 253 Ayat 1-3 Nomor 7 Tahun 2017. Tim atau petugas kampanye pemilu dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, itu akan dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak itu 48 juta rupiah. Rahmat menambahkan, jika nanti ditemukan praktik politik uang, maka akan disanksi dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling besar 48 juta rupiah. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Anissa Redi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.